Italia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki dua negara merdeka di dalam perbatasannya, serta penduduk yang dikenal dengan kebiasaan berkomunikasi menggunakan tangan. Negara ini bukan hanya kaya akan sejarah dan budaya, tetapi juga dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban aneh yang menarik perhatian. Dari festival melempar jeruk liar hingga undang-undang unik yang mewajibkan senyum di jalan-jalan Milan, Italia menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Salah satu hal menarik lainnya adalah pantai-pantainya yang melarang pengunjung membawa pulang pasir sebagai souvenir. Semua ini menjadikan Italia sebagai negara paling unik di seluruh Eropa. Mari kita telusuri 15 fakta menakjubkan dan hal-hal aneh tentang Italia yang mungkin belum Anda ketahui. Nomor 15. Satu-satunya negara dengan 3 negara di dalamnya. Jika Paris dikenal sebagai kota cahaya, maka Italia bisa disebut sebagai ibu kota keanehan yang menawan. Negara ini bukan hanya rumah bagi keindahan Venesia, keagungan Roma kuno, atau keartistikan Florence. Namun, ada sesuatu yang mungkin hanya sedikit orang ketahui. Di tengah negara berbentuk sepatu bot ini, Anda benar-benar dapat mengunjungi 3 negara dalam satu sore. Kedengarannya aneh? Memang, Italia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki 2 negara berdaulat penuh di dalam perbatasannya, yaitu Kota Vatikan dan Republik San Marino. Kota Vatikan, yang merupakan negara terkecil di dunia, juga berfungsi sebagai pusat gereja Katolik. Di sini, Anda akan menemukan bukan hanya Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina yang terkenal, tetapi juga seragam penjaga yang bergaya Renaissance, dirancang oleh Michelangelo sendiri. Ini bukan sekadar cosplay. Ini adalah bagian dari tradisi hidup yang kaya. Beralih ke timur laut, Anda akan menemukan San Marino, sebuah republik kecil yang terletak di puncak Gunung Titano, yang telah merdeka selama lebih dari 1.700 tahun. Banyak orang bahkan tidak menyadari keberadaannya. Dengan salah satu pemerintahan tertua di Eropa, San Marino pernah mencetak mata uangnya sendiri, memiliki kantor pos nasional, dan paspornya menjadi barang koleksi yang langka, layaknya perangko antik. Menariknya, warga negara San Marino tidak memerlukan paspor untuk memasuki Italia. Namun, bagi wisatawan, ada kesempatan untuk mendapatkan cap internasional yang langka di paspor mereka, menjadikannya sebagai souvenir perjalanan yang unik. Jadi, jika Kota Vatikan dan San Marino kini ada dalam daftar perjalanan Anda, bersiaplah untuk menjelajahi keanekaragaman dan keunikan yang ditawarkan Italia. Nomor 14. Aturan pantai paling aneh di seluruh Eropa. Italia adalah rumah bagi beberapa pantai dengan karakter paling khas di Eropa. Ya, pantai-pantai ini memiliki kepribadian mereka sendiri. Mari kita mulai dengan La Palosa, yang dijuluki sebagai Karibianya Italia, karena perairannya yang sangat jernih, sehingga Anda dapat melihat bayangan diri Anda di dasar laut. Namun, yang benar-benar membedakannya bukan hanya keindahan alamnya, melainkan aturan-aturan aneh yang berlaku di sana. Wisatawan diwajibkan untuk membentangkan handuk mereka sebelum melangkah di pasir, agar tidak membawa pulang butiran pasir yang berharga. Pelanggar aturan ini bisa dikenakan denda hingga $500, karena di La Palosa, setiap butir pasir dianggap seperti emas. Tidak jauh dari sana, terdapat Pulau Budeli, yang dikenal sebagai rumah bagi salah satu pantai merah muda alami yang sangat langka di dunia. Warna merah muda yang memikat ini berasal dari pecahan karang mikro yang terdampar di pantai selama berabad-abad. Pemerintah Italia telah melarang siapapun menginjakkan kaki di sana. Anda hanya dapat melihatnya dari perahu. Lebih menarik lagi, selama 30 tahun, pulau ini hanya memiliki satu penduduk, Mau Mirandi, yang hidup seolah-olah ia adalah Robinson Crusoe masa kini. Jika Anda merasa ingin berpetualang, kunjungi Pantai Govano, tempat tersembunyi dengan opsi pakaian opsional yang terletak di antara tebing Sinetra. Untuk sampai ke sana, Anda harus merangkak melalui terowongan kereta api berbatu sepanjang 1 meter yang terbengkalai. Gelap, dingin, dan sedikit menyeramkan, tetapi pengalaman ini justru memberikan sensasi yang menegangkan. Nomor 13. Ratunya Lingkungan di Italia. Pernahkah Anda mendengar tentang Ratu Lingkungan di Italia? Dia dikenal sebagai La Regina del Quartiere. Bayangkan seorang wanita Italia klasik, mengenakan gaun bermotif bunga, dengan lipstik merah yang mencolok, rambut tertata rapi, dan sepatu hak tinggi. Bahkan saat hanya membeli tomat atau membuang sampah, dia selalu tampil sempurna dan berkelas. Orang Italia menyebutnya laba figura, yang berarti lebih dari sekadar penampilan.
Ini adalah seni membawa diri dengan anggun. Baik di dapur, di jalan, atau saat bertatapan, wanita Italia berbicara dengan seluruh tubuh mereka. Ketika mereka berbicara, tangan mereka bergerak dinamis, bahu mereka terangkat, mata mereka menari, dan bibir mereka melengkung dalam ekspresi yang hidup. Mereka adalah pakar kuliner, dan makan siang bagi mereka adalah kanvas untuk seni makanan. Kecantikan mereka tidak terletak pada tata rias semata, tetapi pada kedalaman mata, tulang pipi yang tinggi, dan kulit yang terpapar sinar matahari, seperti pemandangan Tuscany saat senja. Wanita Italia dikenal ramah kepada orang asing, tetapi mereka tidak terburu-buru. Dalam percakapan, Anda mungkin merasa seperti bidak catur yang diuji. Kencan pertama bukan sekadar untuk mengesankan, melainkan adalah audisi 5 detik untuk menilai selera estetika Anda. Kiat Pro, jika dia menyentuh tangan Anda saat berbicara, itu adalah jendela untuk mendekat. Dan jika dia duduk berhadapan dengan Anda, melirik sesekali, dan mengangkat satu bahunya, selamat. Anda sedang menyaksikan seni merayu Italia dalam bentuknya yang paling murni. Nomor 12. Warisan Rolling Street Italia dari Vespa Vintage. Di Italia, tidak ada merek kendaraan yang dicintai seperti Vespa. Tak ada mesin lain yang mampu menangkap jiwa seluruh negara seperti skuter ikonik ini. Diciptakan pada tahun 1946 oleh Piaggio, Vespa lahir setelah masa pergolakan sosial, bukan untuk balapan, tetapi untuk mengembalikan semangat kehidupan yang ringan, bersih, dan mudah dikendalikan, serta, anehnya, indah. Apa yang tidak terduga adalah bagaimana Vespa telah tertanam dalam DNA budaya Italia. Hingga kini, suara dengungan khas Vespa klasik tahun 1960-an masih bergema di ganggang sempit di Roma, Florence, dan Naples. Bagi orang-orang Italia, Vespa bukan sekadar mainan koleksi. Ia adalah kendaraan sehari-hari yang dianggap sebagai teman seumur hidup. Banyak kota bahkan memiliki jalur terpisah yang dikhususkan untuk Vespa antik. Klub-klub lokal menyelenggarakan tur keliling jalan raya di Tuscany, di mana ratusan Vespa yang dicat tangan melaju melalui kebun anggur, menciptakan pemandangan seperti parade warisan budaya yang bergerak. Menariknya, di Italia, Vespa tua tidak dianggap ketinggalan zaman. Sebaliknya, ia dihargai seperti anggur tua. Kota-kota seperti San Gimignano bahkan mengadakan acara tahunan seperti Vespa Raduno, di mana ratusan skuter klasik berparade melalui arsitektur abad pertengahan, merayakan nostalgia secara nasional. Di Italia Selatan, Vespa bahkan menjadi bagian dari pesta pernikahan. Pasangan-pasangan melewatkan limusin dan memilih untuk berkendara bersama dengan Vespa merah, melintasi desa dengan lonceng berdentang dan pita putih berkibar tertiup angin. Semua ini menjadikan Vespa bukan hanya kendaraan, tetapi simbol dari gaya hidup dan warisan budaya Italia yang tak lekang oleh waktu. Nomor 11. Italia akan membayar Anda $30.000. Di beberapa desa pegunungan di Italia Selatan, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Hanya di Italia, pemerintah menawarkan insentif hingga $30.000 bagi mereka yang bersedia pindah dan membuka toko kecil. Di wilayah seperti Calabria dan Molise, inisiatif unik ini dirancang untuk menarik warga asing dengan satu syarat: Anda harus memulai bisnis tradisional kecil. Bisnis ini bisa berupa toko buku antik, bengkel lokal yang nyaman, bar, atau bahkan toko pasta buatan tangan. Semua itu merupakan pekerjaan yang perlahan memudar di era digital saat ini. Dan yang menarik, Anda tidak perlu menjadi warga negara Italia untuk ikut serta. Warga Amerika, Kanada, Australia, atau siapa saja yang siap menjalani kehidupan yang lebih tenang dan memiliki rencana bisnis yang solid dapat mendaftar. Pemerintah setempat bahkan memberikan bantuan berupa keringanan pajak, serta memperkenalkan Anda kepada masyarakat lokal yang mungkin menyambut Anda dengan lasagna segar dan segelas anggur merah. Lebih menarik lagi, beberapa kota telah menyiapkan rumah untuk disewakan dengan harga hanya $1 per bulan, lengkap dengan halaman kecil, perapian, dan pemandangan yang seindah lukisan Van Gogh. Nomor 10. Satu-satunya kota di dunia dengan undang-undang senyuman. Di Milan, ada sesuatu yang hampir tidak diketahui banyak orang. Kota ini memiliki undang-undang senyuman yang unik. Pada abad ke-19, para pejabat setempat memperkenalkan pedoman menarik yang mengharuskan semua orang tersenyum di depan umum, kecuali saat berada di rumah sakit atau pemakaman. Meskipun aturan formal ini tidak lagi berlaku, semangatnya tetap hidup sebagai bagian dari pesona khas Milan. Di kota ini, tersenyum bukan sekadar bentuk kesopanan,
Itu adalah cara untuk terhubung dengan seluruh masyarakat. Penjual kue kering, pekerja metro, bahkan petugas polisi semuanya memahami bahwa senyuman hangat dapat mencerahkan hari-hari paling kelabu di Italia. Menariknya, di beberapa lingkungan yang lebih tua, jika Anda terlihat kurang ramah selama acara komunitas, Anda mungkin akan mendapatkan pengingat lembut dari penduduk setempat, sebuah tradisi Lombardia untuk menjaga suasana tetap positif. Kota yang terkenal dengan mode mewah dan desain elit ini memilih simbol yang paling sederhana untuk mewakili dirinya, senyuman. Mungkin itulah sebabnya banyak orang meninggalkan Milan dengan lebih dari sekadar tas belanja mewah. Mereka membawa pulang kenangan manis dan kehangatan yang hanya bisa diberikan oleh senyuman. Nomor 9. Satu-satunya kota di Italia yang tidak memiliki satu pun jalan. Di tengah dunia yang berlomba menuju mobil tanpa pengemudi dan jalan raya yang rumit, ada satu tempat yang begitu unik hingga sulit dipercaya. Venesia, satu-satunya kota di mana Anda tidak bisa mengendarai mobil. Bukan karena jalannya terlalu sempit, tetapi karena di sini tidak ada jalan sama sekali. Venesia adalah labirin yang terdiri dari lebih dari 150 kanal, 400 jembatan, dan jalan setapak batu kuno yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak ada mobil, Venesia memiliki jalan raya air yang terkenal di dunia, yaitu Grand Canal. Menariknya, kota ini memiliki berbagai jenis transportasi seperti taksi, bus, dan bahkan ambulans. Semuanya berbentuk perahu. Para pengemudi perahu ini memerlukan lisensi khusus dan mengemudikan kendaraan mereka dengan keanggunan seorang penari balet. Jika Anda ingin berkeliling, Anda bisa berjalan kaki atau naik perahu. Metode yang paling ikonik adalah gondola, perahu tradisional ramping yang dikemudikan oleh seorang gondolier. Warga Venesia tidak mengeluh tentang kurangnya mobil. Mereka menikmati udara bersih, percikan air yang lembut, dan kedamaian langka yang terasa seperti dunia lain di tengah Eropa modern. Inilah yang menjadikan Venesia sebagai situs warisan hidup yang dikagumi di seluruh dunia, sebuah tempat di mana keajaiban dan tradisi bertemu dalam harmoni yang sempurna. Nomor 8. Ritual kopi kedua di Italia. Di Italia, kopi bukan sekadar minuman. Ia adalah ritual sosial yang mendalam. Namun, ada satu aturan tak tertulis yang diketahui oleh setiap orang Italia. Tidak boleh minum espresso setelah pukul 11 pagi. Mungkin terdengar aneh, tetapi bagi orang Italia, kopi, terutama espresso, adalah ritual pagi yang dirancang untuk membangunkan jiwa. Di kafe-kafe tradisional di Roma, Naples, atau Bologna, orang Italia biasanya berdiri di konter selama kurang dari 60 detik. Mereka memesan kopi, menyeruputnya dengan cepat, lalu keluar seolah-olah mencentang sesuatu dari daftar tugas. Di sini, frasa "pergi" hampir tidak ada. Secangkir kopi dimaksudkan untuk memperlambat kehidupan, meski hanya berlangsung semenit. Di Trieste, yang dikenal sebagai ibu kota kopi Italia, terdapat kamus lengkap tentang cara memesan kopi. Menyebutnya espresso sebenarnya salah. Orang setempat lebih suka menyebutnya cafe. Anda perlu mempelajari bahasanya. Nero berarti espresso, cappuccino adalah macchiato, dan goccia adalah setetes susu. Di kota-kota seperti Roma atau Napoli, kopi pagi disiapkan dengan cermat. Namun, ada tradisi menyentuh yang mungkin belum Anda ketahui. Banyak penduduk setempat membayar di muka untuk menikmati kopi yang disebut caffè sospeso. Ini adalah kopi yang ditinggalkan untuk orang asing yang mungkin membutuhkannya. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kemanusiaan yang paling sederhana dan indah di Italia, menunjukkan bahwa kopi bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang komunitas dan kepedulian terhadap sesama. Nomor 7. Orang Italia dan obsesi mereka yang unik dengan taplak meja. Di Italia, makan tidak dimulai dengan bersulang, melainkan dengan meletakkan taplak meja yang tepat untuk setiap acara. Bagi orang Amerika, ini mungkin hanya hiasan, tetapi bagi orang Italia, taplak meja adalah elemen yang menentukan suasana emosional suatu hidangan. Ada kain khusus untuk makan siang hari Minggu, satu lagi untuk tamu tak terduga, bahkan sebuah pusaka sulaman tangan yang hanya digunakan pada malam Natal. Kain zaitun hijau disiapkan untuk makan malam perpisahan. Di Italia, kain tidak hanya berfungsi menutupi meja, ia menyampaikan kata-kata yang seringkali terlalu lembut untuk diucapkan. Di daerah seperti Umbria dan Puglia, para ibu mewariskan seperangkat kain pusaka kepada generasi berikutnya, dijalin dengan cerita tentang makanan musim panas, pertengkaran keluarga, dan rekonsiliasi yang penuh air mata. Di kota Modica,
Bahkan ada festival tahunan bernama Thalia d'Arte di mana orang-orang berkompetisi dalam menyulam dan bercerita melalui kain mereka. Di Florence, beberapa toko tekstil tradisional masih menjual linen yang dirancang dengan sentuhan emosional. Salah satu koleksi bahkan dinamakan kegembiraan yang tak terduga. Hanya orang Italia yang mampu membuat taplak meja terasa lebih dari sekadar kain. Ia menjadi simbol dari tradisi, emosi, dan cerita yang mengikat keluarga dan komunitas. Nomor 6. Kehidupan malam yang aneh dan ajaib di Roma. Setiap orang yang mengunjungi Roma mendengar tentang alun-alun yang ramai, balkon-balkon indah, sesi minum anggur, dan kehidupan malam yang semarak di Trastevere. Namun, hanya sedikit yang mengetahui tentang budaya tersembunyi setelah jam kerja yang terasa unik di tempat lain di Eropa. Di ganggang belakang Trastevere, penduduk setempat masih menyalakan lilin di luar pintu mereka, not untuk hiasan, tetapi sebagai undangan diam-diam untuk berbincang. Anda tidak akan menemukan bar yang penuh sesak di sini. Sebaliknya, orang-orang berkumpul di trotoar, menyeruput anggur dan terlibat dalam percakapan mendalam dan puitis yang berlanjut hingga matahari terbit. Di sini, tidak ada musik yang menggelegar, hanya suara kehidupan yang nyata. Roma juga merupakan satu-satunya kota dengan restoran rahasia yang buka pada pukul 2 pagi, menyajikan hidangan yang terinspirasi dari buku masak Romawi berusia 2000 tahun karya Apicius. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa bergabung dengan tur hantu lokal yang menelusuri bayangan menyeramkan di sekitar Pantheon. Saat berjalan menyusuri Via del Corso pada jam 11 malam, jangan kaget melihat wanita Italia berjalan dengan percaya diri sambil memegang espresso, tertawa terbahak-bahak saat berbicara di telepon. Gaunnya berkibar tertiup angin. Itulah Roma dalam bentuk paling kasarnya, hidup dan penuh energi. Bar-bar seperti Bar Delicio atau Jerry Thomas Peak AC terkenal tidak hanya karena koktail artisanal yang mereka sajikan, tetapi juga sebagai tempat pertemuan rahasia bagi para seniman dan penulis. Piazza Navona, yang dulunya merupakan stadion kuno, kini berubah menjadi panggung terbuka bagi pengamen jalanan. Dan jangan lewatkan Piazza del Popolo, di mana dinding berbisik memungkinkan Anda mendengar seseorang dengan jelas dari jarak hampir 30 meter. Seakan Roma sendiri berusaha membisikkan rahasia hanya untuk Anda. Inilah sisi lain dari kehidupan malam Roma, magis, intim, dan penuh kejutan. Nomor 5. Cara bepergian orang Italia. Bepergian di Italia bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat terkenal. Ini adalah perjalanan pengalaman yang spektakuler. Mulailah petualangan Anda di Cinque Terre, di mana 5 desa tepi laut berwarna-warni tampak seperti dilukis hidup. Dari sana, Anda dapat dengan mudah mencapai Porto Venere, permata tersembunyi yang menawarkan kesempatan untuk berkayak melalui gua-gua laut misterius. Naik kereta langsung ke La Spezia untuk menikmati hidangan laut ultra lezat dengan harga lokal yang ramah di kantong. Setelah meninggalkan pantai, arahkan langkah Anda menuju Menara Miring Pisa, monumen yang paling terkenal di dunia. Namun, jangan hanya berhenti pada foto klasik yang menunjukkan Anda sedang mengangkat menara tersebut. Luangkan waktu untuk berjalan kaki ke Piazza dei Miracoli, yang merupakan rumah bagi katedral dan museum yang megah. Selanjutnya, jangan lewatkan Orto Botanico di dekatnya, sebuah kebun raya yang didirikan pada tahun 1544, salah satu kebun raya tertua di Eropa. Di Roma, air mancur Trevi bukan hanya tempat untuk melempar koin. Berjalan kaki selama 10 menit akan membawa Anda ke tangga Spanyol, yang dipopulerkan dalam film Roman Holiday. Lanjutkan perjalanan Anda ke Via del Corso, surga bagi para pembelanja yang terletak di jantung kota kuno. Akhiri hari Anda dengan secangkir espresso Italia yang sempurna, menyerap keindahan dan kehangatan suasana sekitar. Tentu saja, Coliseum, yang dulunya dipenuhi suara benturan pedang, hanya beberapa langkah dari Bukit Palatine di Forum Romawi, tempat di mana Anda dapat merasakan jejak sejarah kekaisaran Romawi yang megah. Inilah cara orang Italia bepergian. Mereka tidak hanya menjelajahi lokasi, tetapi juga mengalami setiap momen dengan sepenuh hati. Nomor 4. Orang Italia dan bahasa tangan. Anda mungkin pernah mendengar bahwa orang Italia berbicara dengan tangan mereka, tetapi Anda tidak akan benar-benar memahaminya sampai Anda berdiri di alun-alun kota Naples dan menyaksikan dua pria berdebat, mengacungkan tangan ke atas dan mengangkat bahu. Di Italia, komunikasi tidak hanya bersifat verbal. Ini adalah teater seluruh tubuh. Bagi orang Italia, tangan bukan sekadar pelengkap ucapan. Mereka adalah sebuah bahasa tersendiri. Gerakan-gerakannya terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat diterjemahkan.
Sebuah cubitan jari yang diarahkan ke langit tidak hanya menanyakan apa yang sedang terjadi, tetapi juga menyampaikan kebingungan dengan cara yang paling elegan. Menariknya, Italia pernah memiliki kamus lengkap gerakan tangan yang merekam lebih dari 250 gerakan resmi. Di Naples, anak-anak bahkan diajarkan parlar con le mani, berbicara dengan tangan, sebagai bagian dari budaya lokal. Gerakan ini bervariasi berdasarkan wilayah. Orang Romawi melambaikan tangan seperti konduktor orkestra, sementara orang Sisilia memutar-mutar jari mereka seperti penari tango. Setiap percakapan di Italia menjadi pertunjukan yang hidup. Anda tidak dapat memahami orang Italia hanya melalui kata-kata. Anda harus memperhatikan cara mereka berbicara. Gaya komunikasi mereka yang emosional, unik, dan fisik adalah salah satu alasan mengapa Italia tidak ada duanya di dunia. Ini adalah seni berbicara yang melampaui bahasa, sebuah ekspresi budaya yang kaya dan mendalam. Nomor 3. Festival paling aneh dan menakjubkan di Eropa. Jika Italia adalah opera yang dipentaskan secara langsung, festival-festivalnya adalah pemandangan yang paling tak terlupakan. Ambil contoh Karnaval Venesia, di mana topeng bukan sekadar kostum, tetapi bagian dari ritual yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Diadakan setiap bulan Februari di lapangan Santo Marcus, topeng dulunya digunakan sebagai jalan masuk tak terlihat untuk hubungan terlarang antara bangsawan dan rakyat jelata, pada saat cinta lintas kelas dianggap tabu. Beberapa pesta diadakan dengan sangat rahasia, di mana identitas siapapun baru terungkap menjelang matahari terbit. Lalu ada Ivrea, kota pegunungan kecil yang terkenal dengan tradisi uniknya, saling melempari jeruk. Ya, ini adalah pertarungan buah skala penuh dengan gaya Romawi. Jika Anda ingin terhindar dari kekacauan ini, cukup kenakan topi merah, kode lokal yang menandakan, saya hanya menonton. Jika Anda berpikir balap kuda membutuhkan joki, selamat datang di Siena. Di Piazza del Campo, Palio di Siena adalah perlombaan legendaris di mana kuda dapat menang tanpa penunggang. Setiap lingkungan di kota ini memiliki maskot bendera sendiri dan bahkan museum rahasia yang didedikasikan untuk sejarah balap mereka, yang hanya dibuka selama musim festival. Nomor 2. Hidup seperti orang Italia dengan biaya kurang dari $1,600 per bulan. Jika Anda pernah bermimpi menjalani gaya hidup Eropa, makan siang espresso di bawah pohon zaitun dan menyeruput anggur di malam hari, Italia mungkin menjadi tujuan yang tepat untuk Anda. Terutama karena biaya hidup di sini 40-50% lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat dan jauh lebih terjangkau daripada negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Prancis atau Jerman. Di kota-kota kecil seperti Bari atau Bologna, Anda dapat menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota dengan harga sekitar $700 hingga $950 per bulan. Biaya utilitas dasar, listrik, air, gas, dan pemanas akan memakan biaya sekitar $130, sementara internet kecepatan tinggi hanya sekitar $30 hingga $35. Makanan di Italia adalah kebahagiaan sehari-hari. Anda dapat hidup dengan nyaman dengan anggaran $300 hingga $400 per bulan jika Anda memasak di rumah, atau menikmati makan siang di luar hanya dengan $12 hingga $15. Dan inilah bagian terbaiknya. Italia menawarkan insentif pajak besar bagi warga negara asing, mengurangi hingga 70% dari penghasilan kena pajak Anda selama 5 tahun pertama. Selain itu, ada program visa jangka panjang untuk pensiunan muda dengan syarat keuangan yang jelas. Nomor 1. Ritual makan paling aneh di dunia. Saat Anda menginjakan kaki di Italia, Anda akan segera menyadari bahwa makanan di sini bukan sekadar makanan. Itu adalah ritual, bahkan bentuk seni yang dilindungi oleh undang-undang. Ambil contoh pizza margherita dari Naples, yang secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Agar dianggap autentik, pizza ini harus menggunakan tomat San Marzano, mozzarella kerbau dari Campania, dan dipanggang dengan penempatan garam yang tepat. Kami baru saja menjelajahi 15 fakta menakjubkan dan hal-hal aneh di Italia bersama-sama. Semoga ini memberi Anda perspektif baru tentang negara yang kaya akan tradisi ini. Jangan lupa untuk mengikuti saluran kami, sukai, dan bagikan video ini untuk mendukung kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.